Maka yang sudah terlanjur jadi orang tua, tak pernah mendapatkan pendidikan agama, balaskan sakit hati pada anak. Nah, sini. Aku dulu tak pesantren, aku tak pandai baca Quran, maka aku sakit hati, kau mesti masuk pesantren. Assalamualaikum. Lalu setelah ini, apa yang akan kita lakukan? Perbaikan ekonomi, perbaikan politik, perbaikan pendidikan. Istri yang baik datang pengajian, suami yang baik datang pengajian, pulang ke rumah, maka akan lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Nanti malam pulang ke rumah, jangan lama-lama, langsung tidur. Kenapa cepat tidur? Supaya bisa bangun tahajud. Saya tak biasa bingung tidur jam 10 Pak Ustaz. Ini pulang nanti sampai rumah jam 10, sekarang jam 11 pulang. Tak bisa saya tidur cepat Pak Ustaz. Makan antimu. Asal dari makan tapi jangan pula sepapan. Seminggu baru bangun. Makanlah sebiji atau belah dua. Kasih istri satu, makan. Bismillah. Tidur. Setel lah jam 2 biji. Tit, 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 tit. Itu jam 1. Tapi kadang orang ini kalau peka badah, tak bangun-bangun. Buatlah jam 1 lagi yang HP mahal. Biasanya HP suaminya jadul, HP istri mahal, biasanya gitu. Kenapa suami ini jadul? Karena kalau sempat dia pandai main WA, bahaya. Abang tak usah pakai ini, abang pakai ini aja. Yang SMS pun kadang macet huruf. Asal SMS bilang huruf R. Aca kita ai abu. Saking susah. Mata aja daripada suami berselingkuh Pak Ustaz. Saya bukan kejam sama suami. Inilah. Lalu kemudian pakailah ini HP telepon. Dipakai HP abang, hidupkan alarmnya. Tit, 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 tit. HP ini tentu pakai musik. Apa musiknya? Mati. Lagu Pasha Ungu. Mati. Mengingatkan kita kepada mati. Itu bagi yang bapak-bapak. Tapi ibu-ibu tentu lagu nasyid. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Maka begitu mendengar bila Israel, terbangunlah dia langsung. Siapa yang duluan bangun? Terserahlah. Bangun suaminya duluan. Suami mengambil air, dipercikkannya ke wajah bininya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin-pengantin baru yang baru nikah bulan kemarin, diambilnya air, dipercikkannya. Wake up my honey. Wake up my darling. Wah, dibentangnya lah sajadah. Masya Allah, sajadahnya tak tanggung pula tuh. Di ujungnya ada made in buatan mana nih? Made in Scotland. Kan macam-macam sama sajadah nih. Bentangnya lah. Istri di belakang, suami di depan. Kemarin saya tengok di sinetron di samping Pak Ustadz, itu orang tak ngaji pun nulis skenario nya. Laki-laki di depan, istri di belakang. Baru sholat. Apa kata suaminya? Kaulah maju istriku. Emansipasi wanita. Abang bukan tak pandai mengaji, tapi ini abang orangnya kan feminisme. Bilang aja tak tahu mengaji bang. Majulah bang. Aku rela menerima abang apa adanya. Majulah si abang tadi. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang, ya, setahu Adinda, memang Adinda tak sekolah agama, tapi biasanya sholat tahajud itu kan berbunyi dia macam terawih. Abang kenapa tak berbunyi? Ini namanya gaya silent. Agak bergetar-getar aja sedikit. Ibu kalau dapat suami macam itu bersyukur pada Allah. Di zaman dan zaman gila macam ini masih ada suami mau membangunkan istri tahajud malam. Mantap apa tak mantap? Mantap.
Suami orang bangun bawa selingkuhannya, mabuk, kena narkoba. Suami orang yang satu kegatalan aja, kena HIV AIDS, kena raja singa. Yang satu lagi mabuk masuk ke paret, mati. Ini masih mau membangunkan istrinya. Bersyukur pada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau, Kau sudah mengirimkan seorang imam kepadaku. Masalah dia tak berbunyi, tak apa-apa ya Allah. Nanti lama-lama berbunyi juga nanti dia. Rupanya di kantornya di Medan, dia belajar kepada imam. Kata tuan imam di kantornya, Bapak kalau mau latihan jadi imam, jangan langsung imam maghrib, imam zuhur aja dulu. Imam zuhur itu kan tak berbunyi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Nanti udah agak-agak lama barulah imam maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi kunutnya panjang. Tapi anak-anak kita yang sudah masuk pondok pesantren, tadi tak berapa orang lah jumpa saya. Ustaz Somad, iya. Darul Arafah ya? Iya. Ustaz Somad, iya. Darul Arafah ya? Iya. Ustaz Somad, iya. Darul Arafah, iya. Saya malunya apa? Saya Darul Arafah cuman setahun. Masuk 93, keluar 94. Itu saya malu nyebut Darul Arafah. Banyak anak Darul Arafah. Kenapa Ustaz ketika ceramah tak pernah nyebut Darul Arafah? Itu apa saya sebut? Malu Darul Arafah punya santri cuma setahun. Tapi kalau mau pakai bahasa indah bisa. Ustaz Darul Arafah apa ya? Studi banding. Nah, di Darul Arafah, di Al-Wasliyah, anak-anak dilatih menjadi baca imam. Tamat dari Darul Arafah dulu, sekarang saya tak tahu, mesti hafal 30 juz. 3 juz 30. Betul Ustaz? Dulu ya juz 30. Dulu wajib. Kelas 6 bisa mengajar, latihan. Kelas 5 udah jadi mudabbir. Kelas 5 mengatur adik-adik, jadi mudabbir. Kelas 6 sudah ngajar. Selesai. Di Purba kelas 7, mesti kelas 7, tamat kelas 7 sudah pakai sorban, tuan-tuan syekh, tuan guru, maka dia bisa menjadi imam. Maka yang sudah terlanjur jadi orang tua, tak pernah mendapatkan pendidikan agama, balaskan sakit hati pada anak. Nah, sini, aku dulu tak pesantren, aku tak pandai baca Quran, maka aku sakit hati, kau mesti masuk pesantren. Begitu. Orang sekarang enggak, aku dulu bodoh Pak Ustaz, terus anakku ni mesti lebih bodoh daripada aku. Ini orang tak betul. Ini urat otaknya membelok, menyimpang. Kita harus balaskan sakit hati kita. Kau mesti masuk pesantren, nah. Kau mesti jauh. Ibu-ibu, kalau anaknya dilepas ke pesantren, jangan menangis. Ma, izin ke pesantrennya, pergi sana. Ini enggak, jangan pergi. Habis tisu setengah kotak. Kulepas kau dengan nama Allah, pergi berangkat sana. Cepat berangkat. Begitu anak sudah berangkat, masuk kamar, kunci pintu. Menangislah. Oh, nangislah. Datang suami marah. Kau kenapa menangis? Anak kita sudah menuntut ilmu, bagus. Kenapa kau nangis-nangis? Biarkan dia belajar di sana. Ngamuk ibu itu. Abang enak aja ngomong. Yang mengandung 9 bulan 10 hari siapa? Aku. Yang melahirkan bersimbah darah siapa? Aku. Yang menyusukan 2 tahun siapa? Aku. Abang sekali-sekali aja datang. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama. Ibu yang menangis sekarang karena anaknya jauh, di mana? Di Gontor. Anaknya jauh di mana? Lirboyo. Anaknya jauh mana? Pandanaran ngapal Quran. Anaknya jauh di mana? 77 Makassar. Anaknya di mana? Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ustaz Yusuf Mansur. Sabar. Lebih baik menangis sekarang daripada 20 tahun lagi menangis karena anak kena candu narkoba. Kalau sudah kena narkoba, maka masuk rehabilitasi, 1 bulannya 3 juta, 1 tahun 36 juta. Akhirnya terjuallah cincin yang 3 dulu. Kemana-mana bak cincin. Anak di sekolah kan tak peduli sekolah agama. Bu, anaknya nggak pesantren. Alah pesantren, buang-buang uang aja. Bagus beli cincin. Asal pergi undangan 3. Di mana tempat pengajian kita di Perbaungan nanti malam? Sana.
Memangnya kalau anak nanti sakit bisa ditolong? Akhirnya bulan Januari jual, Februari jual, Maret jual, April, Mei, Juni, Juli pasal jual gigi. Juli, Agustus, jangan ragu-ragu. Padahal dulu kemana-mana menyombongnya tak sanggup. Hai, gigi emas. Sampai masanya harta takkan bermakna, maka pendidikan anak-anak kita ini harus kita jaga. 3 saja. Kumpul ramai-ramai, apapun nama majelisnya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, itu sebagai starting point. Kumpul ramai, satukan pemikiran, perbaikan ekonomi, perbaikan politik pemimpin Islami, pro pada Islam, dan perbaikan pendidikan. 3 saja. Kumpul ramai, apapun nama majelisnya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, itu sebagai starting point. Kumpul ramai, satukan pemikiran, perbaikan ekonomi, perbaikan politik pemimpin Islami, pro pada Islam, dan perbaikan pendidikan. Ustaz kemana bicara? Kenapa isu yang Ustaz bicarakan? Itu agenda saya. Kemanapun saya bicara, saya akan menyampaikan ini, tak pernah bosan. Sampai akhirnya nanti jamaah, kami udah bosan mendengar ceramah Ustaz. Kalau itu Ustaz diam aja lah. Diam masa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah bicara 1,5 jam 90 menit. Padahal di mana-mana saya ceramah baru 30 menit orang sudah. Ada pula yang menggaduh-gaduh kepala, lamanya lah pula Ustaz. Balik lagi. Udahlah di kantor tadi ditekan atasan, di jalan pula tadi ditangkap kena tilang, lupa pakai helm. Ini pengajian Ustaz ni lama pula, la ilaha illallah. Tapi di perbaungan semuanya cas. Saya tadi sudah menduga ini ceramah saya agak 40 menit, bapak-bapak yang tegak ni pasti balik. Rupanya makin tegak lama. Jamaahnya tahan, saya pula tak tahan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Apakah model pakai ada tanya jawab kertas atau tidak? Kalau ada saya jawab, kalau tidak tak apa-apa, cepat saya tidur, besok baru kita pengajian. Besok akan kita jawab, kertasnya sudah banyak, tebal, segini tebal. Besok habis sholat subuh akan kita jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab, saya bawa ke Pekanbaru Riau, akan saya ketikkan, dikirim, buka blog www.somatmorocco.blogspot.com. Kenapa Ustadz buat Somat Morocco? Banyak yang nuntut, kenapa tidak Somat saja? Karena kalau kalian ketik di Google Somat, keluar sinetron Bang Somat. Itu maka saya buat Somat Morocco. Morocco tempat saya kuliah dulu. Selama 90 menit ini banyak cakap saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah Bapak, Ibu, Tuan-tuan guru, Ustaz-ustaz memaafkan silap saya? Mana tahu, entah mati saya malam ini. Dosa banyak. Tapi minta-minta janganlah mati. Susah nanti Ustaz Fauzi ngurus jenazah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.